celana cingkrang tanda Wahabi. Kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi, 4 imam mazhab juga Wahabi, celana mereka cingkrang, celana mereka cingkrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Kawan-kawan semua, 2 video sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa perkara akidah, beberapa perkara untuk mengukuhkan akidah kita. Tentunya sesuai berdasarkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di video kali ini kami juga akan menayangkan perkara yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin untuk mengukuhkan iman kita, mengukuhkan akidah kita. Maka ini adalah bagian ketiga. Bagi kawan-kawan yang belum pernah menonton, yang belum sempat menonton video pertama dan video keduanya, mari kita tonton di video ini juga, di channel ini juga. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin sampai akhir. Akidah adalah asas dari syariat dan akhlak. Akidah yang cacat secara otomatis mengakibatkan kecacatan dalam agama. Karena itu, ini pertemuan ketiga untuk meluruskan hal-hal yang sering disalahpahami menyangkut akidah Islam yang disadur dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil rasional. Itu bedanya kita ahlu sunnah Pak dengan mazhab lain. Sandaran akidah Islam menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya Al-Quran. Al-Quran sekaligus dalail aqliyah, argumen rasional. Dan di zaman sekarang, di saat orang mendewakan rasio, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, kita ini perlu menyajikan keyakinan agama yang selaras dengan akal sehat dan tidak ada yang bertentangan dalam akidah Islam. Sesuatu yang bertentangan dengan akal itu tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita yakini sebagai akidah dan terbukti bertentangan dengan akal sehat. La ma fi wala wahid. Gak ada satupun. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akidah Islam disebut sebagai zat. Setiap zat pasti memiliki sifat. Allah disebut sebagai zat karena dia memiliki sifat. Tapi zat Allah beda dengan zat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Apa itu artinya zat, apa itu artinya sifat, ini penting dipahami. Karena suka ada pertanyaan begini Pak, orang Islam itu kan Tuhannya satu, terus kenapa disebut ada sifat 20? Kalau misalnya kita bandingkan dengan keyakinan saudara kita dari agama Kristen, orang Kristen cuma meyakini 3 doang loh Pak, iya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Orang Islam sampai 20 katanya. Di antara pertanyaan sebagian orang mengira bahwa kita ini kalau mengajarkan sifat 20, dan sekali lagi saya tegaskan, kalau disebut sifat 20 bukan berarti sifat Allah itu hanya ada 20. 20 sifat itu bukan membatasi sifat Allah, tapi itu adalah sifat inti. Itu meringkas. Karena kalau orang belajar akidah disuruh menghafal semua sifat Allah, gak bakal kelar kehidupannya. Sifat Allah tidak terbilang dan tidak terbatas. Tidak terbatas sifat Allah itu. Disebutkan sifat 20 untuk meringkas dan memudahkan. Baik, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau Allah itu esa, kenapa sifatnya harus banyak? Kan penting itu dijawab. Suka dikait-kaitkan tuh dengan akidah seperti yang tadi saya sebut dengan akidahnya orang Kristen. Orang Kristen Tuhannya cuma 3. Loh kita sampai 20 begitu, banyak amat kan begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah meyakini satu zat dengan banyak sifat itu mencederai akidah tauhid atau tidak? Kan tauhid itu artinya meyakini Allah satu. Al-i'tiqad bi anna Allah wahid la syarikalah. Meyakini bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Terus kalau kita meyakini sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilm, sampai sifat kalam dan sifat-sifat yang lain,
Apakah itu mencederai akidah tauhid? Jawabannya tidak. Oke, sekarang saya mau menjelaskan dengan penjelasan yang gampang sekali. Bapak, saya ini kalau Bapak lihat, tentu ini tidak menyamakan Tuhan dengan makhluk ya, tapi ini permisalan untuk memudahkan pemahaman. Bahwa kalau kita meyakini sifat Allah yang banyak, itu tidak serta-merta menafikan keesaan zatnya. Tidak mencederai akidah tauhid. Pak, saya lihat ini satu, saya ini satu. Saya punya sifat banyak. Katakanlah misalnya ya, sebagai misal, saya punya sifat jujur. Saya punya sifat santun. Saya punya sifat rajin, misalnya. Atau katakan saya punya sifat pemalas, saya punya sifat culas, saya punya sifat, sebutkanlah sifat yang banyak itu. Pertanyaannya sekarang, meskipun sifat saya itu banyak, apakah diri saya juga banyak? Enggak kan? Diri saya satu. Sifat itu hanya sebatas makna yang tidak mempengaruhi kesatuan diri saya. Diri saya ini satu, sifat saya bisa banyak. So what? Kalau kita meyakini Allah itu esa, dia punya banyak sifat, itu gak mempengaruhi kesatuan zatnya. Jadi zat saya ini satu. Apa itu artinya zat? Zat itu artinya, bapak-bapak ibu sekalian, zat itu artinya yang memiliki sifat. Jadi kalau dalam Islam, dalam akidah Islam, Allah disebut sebagai zat, maksudnya apa zat? Bukan zat dalam arti istilah kimia, zat itu bukan. Zat artinya wujud yang memiliki sifat. Itu sifat artinya apa? Sifat itu sesuatu yang dimiliki oleh zat. Jadi kalau ditanya konsep ketuhanan dalam Islam seperti apa? Allah esa. Allah tidak berbilang. Dia adalah zat yang memiliki seluruh sifat yang sempurna, yang indah dan agung, semuanya dia miliki. Jadi sifat Allah itu banyak, dan banyaknya sifat Allah tidak menafikan keesaan zatnya. Contoh paling gampang itu kayak tadi, manusia itu satu zatnya, kan zat saya satu, tapi dia punya sifat banyak. Apakah banyaknya sifat itu mempengaruhi kesatuan zat? Tidak. Itu contoh paling gampang. Sekali lagi, itu contoh bukan untuk mempersamakan Gusti Allah dengan manusia. Karena pada akhirnya begini Pak, satunya saya ini punya bagian-bagian. Saya punya tangan, saya punya kepala, saya punya kaki. Satunya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Gak sama dengan makhluk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam salah satu prinsip dalam akidah tauhid. Tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu esa, dalam arti zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi jangan bayangin Allah punya anggota tubuh, Pak. Allah punya tangan, tangannya enggak seperti kita. Allah punya kaki, kakinya enggak seperti kita. Salah. Allah itu esa, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Makhluk tidak ada yang serupa dengannya. Esa dalam arti zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian. Kenapa? Karena kalau dia punya bagian-bagian, dia pasti butuh kepada bagiannya. Saya punya tangan dan saya butuh dengan keberadaan tangan saya. Tangan saya, nauzubillah, terpotong, saya tetap butuh dengan kaki saya. Kaki saya terpotong, saya butuh dengan tubuh saya. Saya butuh dengan kepala saya. Hilang semua ini, mati saya. Manusia itu terdiri dari bagian-bagian. Dan kalau handphone ini Pak, punya bagian-bagian. Ada LCD-nya, ada apa tuh komponen handphone, ada memorinya. Ada komponen-komponen. Segala sesuatu yang tersusun itu butuh kepada sesuatu yang menyusunnya. Allah gak butuh. Berarti kalau Allah gak butuh dengan apapun, dia gak mungkin tersusun dari bagian-bagian. Oke. Di samping tidak tersusun dari bagian-bagian, Allah juga esa dalam arti tidak ada makhluk yang menyerupai dirinya.
Itu akidah Islam, Pak. Makanya dalam Islam tidak ada manusia yang boleh dipertuhan selain Allah. Bukan tidak ada manusia, tidak ada sesuatu, maaf. Tidak ada sesuatu yang boleh dipertuhan selain Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kalau ada keyakinan yang berbeda dengan itu keyakinan yang berbeda dengan akidah tauhid. Akidah tauhid mengharuskan kita meyakini Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dan tidak ada makhluk yang menyerupai dirinya. Nanti Bapak di akhir akan saya kasih tahu, yang saya paparkan ini, yang bisa panjang lebar ini, itu diringkas sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang tiap hari kita baca, tapi kita nggak sadar bahwa itu surat ringkasan dari semua akidah Islam. Apa surat itu? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nih Pak, saya sekarang bawa kitab supaya tahu bahwa akidah Islam itu dijabarkan oleh para ulama sedemikian detail. Ini kitab judulnya Asasut Taqdis, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi, tadi saya bilang ringkasan akidah Islam itu hampir semuanya, kalaulah enggan berkata semuanya, itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Disyarah sama beliau segini nih. Apa ini? Ini berisikan bukti-bukti tekstual, artinya dalil-dalil dari Al-Quran, bukti-bukti rasional yang masuk akal bahwa Allah itu Esa. Makna Esa itu apa? Dijelaskan panjang lebar. Qul huwallahu ahad doang tuh Pak, kalau jadiin beberapa majelis itu bisa. Allahus somad, Allah tempat bergantung semua makhluk, dijelaskan panjang lebar lagi. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara baginya. Nah sekarang begini Pak, ada orang di luar sana, secara sadar atau tidak sebetulnya manakala kita uraikan Allah tidak berbilang, Allah tidak tersusun dari bagian-bagian, Allah tidak ada yang serupa, tidak diserupai oleh makhluknya, itu sebetulnya udah masuk Pak di dalamnya. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berarah. Kenapa? Karena yang bertempat dan berarah itu biasanya punya susunan-susunan makhluk saya ini. Sesuatu yang tersusun itu dalam akidah namanya jisim, pernah kita bahas sebelumnya. Sesuatu yang bertempat itu jisim. Ini jisim, semua yang bertempat adalah jisim. Apa itu artinya jisim? Jisim itu artinya sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian, itu namanya jisim Mbak. Bukan cuman badan. Jisim itu kalau terjemahan bahasa kamusnya badan, tapi bukan cuman badan kita, semua benda, semua makhluk yang punya bagian-bagian namanya jisim. Allah disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad artinya tidak terbagi. Berarti kalau Allah menyebut dirinya ahad, kita nggak boleh meyakini sesuatu yang menjurus pada keyakinan bahwa dia adalah jisim. Seperti orang meyakini Tuhan itu bertempat, orang meyakini Tuhan itu berarah, orang meyakini Tuhan itu berada dalam lokasi tertentu, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Sekarang akan saya bacakan Pak, bagaimana akidah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi ini punya kitab tafsir judulnya Mafatihul Ghaib, 32 jilid. Ngeri lah pokoknya. Punya kitab Nihayatul Uqul 4 jilid. Punya kitab Al-Arba'in fi Usuluddin segini. Itu semua kitab akidah Pak, kecuali yang tafsir tadi. Nihayatul Uqul kitab akidah. Punya kitab lagi namanya Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid segini nih. Punya kitab lagi Al-Khamsun fi Usuluddin segini, lumayan. Punya kitab lagi tentang Asmaul Husna, punya segini. Itu kitab akidah semua itu. Apa ada yang 9 jilid, ada yang 4 jilid.
Ada yang ya Allah ya Karim. Orang jenius. Kalau dibangkitkan di abad 21 itu udah dapat Nobel kayaknya. Imam Ar-Razi. Imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari, mazhab Asy'ariyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang jenius. Ya gimana gak jenius coba? Itu menguraikan surat Al-Ikhlas sampai berapa halaman? 270 halaman. Satu baris doang. Quran yang kita baca satu baris itu di tangan para ulama, kejeniusan para ulama bisa dirinci sedemikian detail. Subhanallah kan? Gak cukup waktu kita buat bahas agama ini sebetulnya. Kalau mau dibahas semuanya. Cuma ya inti-intinya aja lah. Baik. Ayat yang tadi kita sebut, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, itu turun setelah apa? Setelah orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi, siflana rabbak, Muhammad, tolong kasih tahu Tuhanmu itu seperti apa. Kata Imam Ar-Razi, karena ayat ini turun dalam konteks pertanyaan orang kafir yang menanyakan tentang hakikat ketuhanan, maka ayat ini kata beliau wajabal jazmu bi anna kulla madhhabin yukhalif hadhihi surah yakunu batilan. Semua kelompok mau dalam Islam mau di luar Islam, kalau punya keyakinan yang bertolak belakang dengan ayat ini, maka itu mazhab batil. Kalau ada yang mengatakan Allah Esa tapi dia bertempat, itu salah. Karena Esa artinya tidak terbagi. Kalau Allah bertempat, otomatis dia menjadi sesuatu yang terbagi. Tuh lihat. Kalau meyakini bahwa Allah itu ada di sonono, ada di sonono. Oh berarti berarah dalam arti seperti halnya makhluk. Itu juga salah karena ayat ini menegaskan lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengan. Kalau kita meyakini Tuhan ada di sono, di lokasi tertentu, berarti ada yang semisal dengan Tuhan dong, kayak makhluk bertempat sama-sama bertempat. Tidak. Bagaimana kita menjelaskan secara lebih sederhana? Karena ini kitab agak sedikit rumit, saya akan membacakan bagian-bagian pendek yang bisa dipahami oleh orang luas. Ayat ini termasuk kata Imam Ar-Razi minal muhkamat la minal mutasyabihat, termasuk ayat muhkamat. Jadi begini Pak, di Al-Quran itu ada ayat yang samar maknanya, ada ayat yang tegas dan jelas maknanya. Ini termasuk ayat itu kata Imam Ar-Razi. Wadzalika yaqtadi kaunaha minal muhkamat la minal mutasyabihat. Jadi ayat ini ayat muhkamat. Jadi kalau ada akidah, kalau ada keyakinan menyalahi ayat ini, maka itu keyakinan tertolak. Baik, Imam Ar-Razi ketika menjelaskan huwallahu ahad, dialah zat yang maha esa, kata beliau wa kaunuhu ilahan yaqtadi kaunahu ghaniyan amma siwa. Allah itu statusnya sebagai Tuhan mengharuskan dia tidak bergantung kepada yang lain. Tuh lihat. Jadi kalau kita meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai khaliq, sebagai Tuhan alam semesta, maka yang namanya Tuhan itu harus tidak butuh kepada apapun. Kalau diyakini Allah bertempat, dia butuh kepada tempat, berarti keyakinan yang mengatakan Allah punya tempat menyalahi surat Al-Ikhlas. Ya. Rasio bermain. Kaunuhu ghaniyan amma siwa wa kullu murakkabin, segala sesuatu yang tersusun, fa innahu muftaqirun ila wahidin min ajzaihi. Segala sesuatu yang tersusun, kalau Allah punya tangan nih, kan ada orang yang meyakini begitu Pak, Allah punya tangan tapi tangannya enggak kayak kita katanya. Itu keyakinan menyalahi surat Al-Ikhlas. Karena dengan mengatakan huwallahu ahad, Allah esa, Allah tidak tersusun. Kalau Allah punya tangan berarti dia punya susunan dong. Segala sesuatu yang tersusun dia butuh dengan bagian-bagian yang menyusunnya. Butuh, ada kata butuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala macam kebutuhan. Lihat Pak. Wa kullu wahidin min ajzaihi ghairu fa kullu murakkabin. Nah ini yang mau saya jelaskan. Segala sesuatu yang tersusun,
fahuwa muftaqirun ila ghairihi. Dia akan senantiasa butuh kepada yang lain. Allah kan nggak butuh. Berarti Allah tidak tersusun. Kalau Allah tidak tersusun, berarti Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah beda dengan makhluk, berarti dia nggak bertempat. Dia nggak bisa dilihat layaknya makhluk kayak begini nih. Dalam arti batasan begini. Di akhirat nanti pun kita melihat Allah, ulama menjelaskan penglihatan itu bila kaif. Tanpa bagaimana, bukan melihat dalam arti begini Pak. Allah dilihat kemudian datang gitu misalnya kayak datang di atas sebuah awan kayak film Sun Gokong gitu misalnya. Kan ada anak kecil, ya anak kecil punya keyakinan begitu iya. Tapi orang dewasa nggak boleh punya keyakinan begitu. Kan ada orang yang punya imajinasi kayak gitu. Melihat Allah itu dalam arti Allah ada batasannya terus dilihat begini, oh kita bareng-bareng ramai-ramai, oh itu ya Tuhan kita. Enggak. Yura bil absar bila kaif. Allah akan dilihat dengan penglihatan manusia bila kaif, tanpa bagaimana. Gak bisa dijelaskan bagaimananya. Wa kaunuhu ilahan yamna' min kaunihi muftaqiran ila ghairihi. Keberadaannya sebagai Tuhan, kata Imam Ar-Razi, Allah sebagai Tuhan itu mengharuskan dirinya tidak butuh kepada yang lain. Seperti yang tadi saya jelaskan. Wa dzalika yujibul qata' bi kaunihi ahadan, karena itu Tuhan itu harus esa seperti yang disebutkan dalam ayat itu. Wa kaunuhu ahadan, nah ini nih. Wa kaunuhu ahadan, keberadaannya sebagai zat yang maha esa, yujibul qata' bi annahu laisa bijismin. Karena Allah itu esa, maka pasti dia itu bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun. Terus gimana kalau gak tersusun? Ya emang manusia itu kadang-kadang susah ya memikirkan sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang dilihatnya. Allah tidak tersusun, Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Terus gimana? Ya gak gimana. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak diserupai dengan apapun. Dia ada dengan dirinya sendiri. Adanya itu gak sama dengan makhluk. Laisa bijismin wala jauharin wala fi haizin wajihatin. La fi haizin, tidak dalam ruang, space and time. Wala fi jihatin, juga tidak dalam arah. Makanya kalau kita nyebut udahlah kita serahkan kepada yang di atas saja. Sebenarnya maksud kita itu bukan berarti Allah ada di sono Pak. Itu hanya isyarat bahwa Allah itu maha tinggi dari makhluknya, ketinggian derajat. Orang tua di atas anak, apa itu artinya orang tua naik ke kepala anak terus dia di atas anak yang di bawah? Kan kagak. Maksudnya kedudukan bapak di atas anak gitu. Jadi istilah di atas itu enggak selamanya arah dalam arti fisikal. Karena Allah bukan jisim. Dari mana akidah Allah bukan jisim itu? Dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya memang enggak ada ungkapan Allah laisa bijis, Allah bukan jisim, Allah tidak bertempat. Memang enggak ada redaksinya enggak ada. Tapi intinya disebutkan dalam ayat itu. Nah ini saya penting. Ini penting saya tegaskan. Kalau nemu ungkapan atau kesimpulan para ulama, kita nggak nemu redaksinya di Al-Quran, itu jangan buru-buru bilang mana ini nggak ada di Al-Quran. Bilang nggak ada di Al-Quran tuh nggak ada redaksinya dalam Al-Quran. Banyak sekali produk hukum Islam redaksinya nggak ada di Al-Quran, tapi itu ada landasannya dalam Al-Quran. Bedakan itu Pak, bedakan antara sesuatu yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran, tidak ada landasannya, itu yang namanya bid'ah tuh begitu, mengada-ngada dalam agama, tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan menyalahi syariat Islam, itu namanya bid'ah. Ada sesuatu redaksinya nggak ada di Al-Quran, redaksinya, bunyinya gitu loh, hukum begitu nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Tapi ada landasannya. Ulama itu memahami landasan itu, dilahirkan produk hukum dan kesimpulan-kesimpulan tertentu berdasarkan istidlal mereka, metode pengambilan hukum versi mereka. Itu tidak bisa disebutkan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi menyebut ada atau tidak ada dalam Al-Quran itu bukan dilihat redaksinya, tapi dilihat inti substansinya. Dan nggak landasannya dalam Al-Quranul Karim. Saya beri contoh paling sederhana. Itu orang banyak banget suka bilang kalau perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, mana dalilnya di Al-Quran kalau kita itu boleh merayakan Maulid? Padahal nggak ada juga dalil dalam Al-Quran yang melarang Maulid, ya kan?
Gak ada juga. Mana coba ayat dalam Al-Quran yang melarang kita? Tahlilan misalnya, mana itu gak ada dari di Al-Quran, gak ada di hadis Nabi, gak ada di praktek sahabat. Prakteknya gak ada, iya. Prakteknya gak ada. Zaman sahabat orang ngumpul-ngumpul ngasih indomie, kemudian ngasih amplop supaya mendoakan orang meninggal, prakteknya gak ada. Tapi inti dari kegiatan itu ada landasannya dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kalau kita tahlilan itu intinya ngapain coba? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Dilihat tuh dalam hadis Nabi, ada nggak saran dari Nabi supaya mendoakan orang meninggal? Ya banyak. Berarti tahlilan tuh ada nggak landasannya dari Al-Quran? Ya ada kalau begitu. Prakteknya nggak ada, landasannya ada. Maulid Nabi di zaman Nabi, orang ngumpul-ngumpul baca barzanji, memuji-muji Nabi begitu. Praktek kayak sekarang kita ini, bikin banner kemudian oh ada sambutan begini-begini. Kemudian membacakan sirah Nabi, ada? Nggak ada. Tapi itu sesuai dengan Al-Quran nggak? Sesuai. Karena dilihat intinya apa maulid itu? Intinya adalah memperkenalkan orang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka mencintai Nabi, memuji Nabi. Memang ada dalam Al-Quran pujian sama Nabi? Oh banyak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina, gimana tuh? Wa idh akhadallahu mitsaqan nabi alaihi salatu wassalam, dan surat Al-Imran. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha wa idh akhadna mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim au kama qala. Jadi walhasil pujian sama Nabi itu banyak dalam Al-Quran, tapi inti prakteknya kayak gimana itu orang berkembang dari zaman ke zaman. Jadi begitu nih, ngomong bilang gak ada di Al-Quran, gak ada di Sunnah, itu bukan dilihat tuh prakteknya, bukan gambarannya, tapi yang dilihat tuh substansinya. Ada apa enggak? Kalau maulid itu isinya nauzubillah misalnya ikhtilat antara laki dan perempuan, kemudian disertai joget-jogetan, kemudian nauzubillah disertai hal-hal yang haram, ya bukan maulidnya yang ditolak, acaranya yang salah begitu. Tapi substansi merayakan maulid itu ya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, karena Al-Quran memberikan pujian kepada Nabi Muhammad, dan maulid itu hanya sebagai ekspresi pujian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara beragama yang benar. Makanya Nabi Pak ketika mengatakan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di ab. Aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian gak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasuli. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Itu orang mengira, orang zaman sekarang sebagian yang mengira, mengatakan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah nabinya itu mengabaikan penjelasan para ulama. Gak usah ikutin ulama, langsung aja Al-Quran dan sunnah. Gak salah. Nabi ketika menyebut ikuti Al-Quran dan sunnah, kitab Allah wa sunnata rasuli, itu masuk di dalamnya penjelasan para ulama. Kenapa? Karena penjelasan para ulama adalah perantara, adalah jalan kita memahami Al-Quran dan sunnah itu. Ada kaidah di situ menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi perantara, sesuatu yang wajib, itu sama-sama wajib. Kita kan wajib nih berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, gak bisa baca sendiri. Terus ada perantaranya. Perantaranya apa? Baca pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Malik, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Fulan. Berarti kalau saya dengerin ulama, itu hakikatnya, kalau beneran ulama ya, kalau beneran ulama, kalau saya mendengarkan penjelasan mereka dan ikuti mereka, berarti saya itu sedang ikut Al-Quran dan sunnah sesuai dengan nasihat Nabi. Jadi jangan terlalu polos beragama itu, seolah-olah kalau berpegang teguh kepada Islam yang otentik itu hanya merujuk pada Al-Quran, sunnah, ulama semuanya diabaikan begitu, dengan alasan manusia bisa salah katanya. Saya kira ini penting.
Karena di era sekarang ini banyak tuh orang-orang kalau dikit-dikit nemu penjelasan, gak ada tuh di Al-Quran, gak ada tuh gak ada apanya, gak ada redaksinya, iya. Tapi substansinya ada nggak? Oh ada. Kayak gini nih, Allah menyebut Al-Quran ini kitab yang berisikan penjelasan umum, penjelasan dasar. Bukan kitab yang memerinci, rinciannya nanti sama hadis kemudian dijelaskan oleh para ulama, lahir kitab-kitab, Pak. Jadi gitu agama ini. Jadi sepaket kitab ulama, sunnah Nabi dengan Al-Quran itu sepaket, semuanya itu adalah Islam. Jangan dipisah-pisah. Kamu milih pendapatnya Imam Syafi'i atau memilih Al-Quran? Itu orang gak paham. Orang gak paham agama. Cara agama ini disampaikan ke kita itu melalui ulama yang lebih paham ketimbang kita. Kalau saya dan kita mengikuti mereka, hakikatnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan, makanya kita nggak akan tersesat kalau gitu, Pak. Subhanallah, Pak, sekarang ada orang, Nabi kan bilang kalian nggak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua hal ini. Sekarang banyak orang-orang sesat dan menyuarakan ajakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terlihat seperti sesuai dengan nasihat Nabi, Pak. Nabi menyuruh kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ada kelompok-kelompok sekarang yang menyerukan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan suka menyalah-nyalahkan sesama muslim. Ini bid'ah, ini gak ada dasarnya, ini gak ada dalilnya. Padahal bukan gak ada dalil, dia gak tahu cara berdalil. Dia gak paham dalil, dan dia gak tahu dalil, bilangnya gak ada dalil. Gak tahu itu bukan berarti, gak ada itu bukan berarti gak tahu. Gak tahu bukan berarti gak ada. Ya, kalau kita nggak tahu bukan berarti nggak ada. Jadi jangan buru-buru. Ketika Nabi mewasiatkan kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, masuk di dalamnya ilmu usul fiqih, karena dia adalah alat memahami produk hukum Islam, memahami Al-Quran yang darinya lahir produk hukum Islam. Masuk di dalamnya qawaidut tafsir, kaidah penafsiran, karena itu cara memahami Al-Quran. Masuk di dalamnya ilmu-ilmu perangkat yang dirumuskan sama ulama supaya kita paham Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu cara beragama yang benar itu. Saya kira begitu ya. Kemudian ada satu hal lagi yang tidak kalah penting. Al-Quranul Karim dengan seluruh penjelasan yang menyangkut ketuhanan itu tidak menjelaskan hakikat Tuhan. Suka ada pertanyaan, kadang-kadang saya menjumpai pertanyaan, Tuhan itu apa? Itu pertanyaan salah. Menyatakan Tuhan itu apa, itu menanyakan hakikat. Karena pertanyaan apa, what, keapaan, whatness, keapaan, itu menanyakan tentang essence, tentang esensi, tentang hakikat. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Itu esensi atau hakikat manusia. Al-Quran itu, Fir'aun itu dalam Al-Quran, direkam dalam Al-Quran, Ma Rabbul Alamin, bertanya kepada Nabi Musa, Ma Rabbul Alamin, apa itu Tuhan pencipta alam semesta? Al-Quran tidak menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan hakikat, karena hakikat Allah nggak bisa dijelaskan. Yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah sifat. Makanya Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak jelaskan hakikat. Karena itu kalau kita membaca Al-Quranul Karim, uraian dari surat Al-Ikhlas, surat Fulan, surat Alan, semua surat-surat itu dijelaskan bukan menguraikan hakikat Gusti Allah. Yang dijelaskan adalah sifat-sifat Gusti Allah. Yang bisa kita pahami supaya kita mengenal Tuhan kita sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Terlalu banyak uraian ini kalau saya jelaskan. Surat Al-Ikhlas itu bahwa Allahu Ahad, bahwa Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepadanya semua makhluk. Kalau menyatakan Allah bergantung kepadanya semua makhluk, berarti dia harus kuasa dong. Berarti dia harus berkehendak dong. Dijelaskan sifat kuasa, dijelaskan sifat kehendak, berarti dia harus mengetahui dong. Karena kan dia tempat bergantungnya semua makhluk. Kalau makhluk bergantung kepada dirinya, dia nggak mungkin nggak mengetahui. Dia harus mengetahui, dia harus berkuasa, dia harus berkehendak, dia harus begini, harus begitu. Jadi menyatakan Allahus Samad saja itu mencakup sekian banyak akidah ketuhanan. Tuh Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu keistimewaannya adalah ijaz, meringkas,
Ungkapan pendek, ringkas, maknanya luas dan mendalam. Itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Termasuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya karakter semacam itu. Misalnya begini, Nabi itu pernah ngomong dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya Allah ya Karim, semua ajaran Islam diringkas dengan hadis ini. Intinya, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Haitsu dalam bahasa Arab itu menunjukkan keterangan tempat dan waktu sekaligus. Artinya Nabi dengan ngomong begitu pengen bilang sama kita, bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Inti agama itu begitu kan sebetulnya. Supaya kita menjadi orang bertakwa kepada Tuhan kita, inti agama itu begitu kan. Dijelaskan takwa dalam ibadah dijelaskan oleh para fuqaha, bertakwa dalam akidah dijelaskan oleh para ulama al-kalam, bertakwa dalam akhlak dijelaskan oleh ulama tasawuf dan lain-lain. Ittaqillah haits wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapuskannya. Kalau kita dosa, langsung susul dosa kita itu dengan kebaikan. Sedekah, istighfar, baca Al-Quran, apa saja supaya itu menghapuskan. Terakhir apa Nabi bilang? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Udah mencakup di dalamnya itu. Kita kalau bermain medsos panduannya seperti berakhlak yang baik, punya tetangga akhlak yang baik, punya rekan kerja akhlak yang baik, atasan kepada bawahan akhlak yang baik. Nabi itu punya jawami'ul kalim. Lafal yang beliau ucapkan itu ringkas, pendek, tapi maknanya kalau diuraikan itu bisa berjilid-jilid. Makanya itulah rahasia kenapa dalam Khazanah Islam kitab tafsir itu nggak selesai-selesai. Hadis Nabi itu ketika disyarah Sahih Bukhari 2 jilid, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 16 jilid. Itu baru satu syarah, belum syarah-syarah yang lain. Karena agama Islam diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang kaya, yang satu lafaz saja bisa punya banyak makna. Ketika diungkapkan dalam bentuk kalimat, kalimatnya bisa ditafsirkan beragam, beraneka ragam dari berbagai sisinya. Karena itu kita nggak butuh Nabi lagi, Pak. Kita ini di abad 21 sampai hari kiamat gak butuh Nabi lagi. Allah sudah turunkan agama ini lengkap, komplit dari berbagai sisinya. Tidak akan pernah selesai kalau mau diungkap rahasia-rahasianya. Nabi Muhammad diutus, itu hikmah. Nabi Muhammad diutus di tengah masyarakat Arab, Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, supaya relevan sepanjang zaman. Karena itu bahasa terkaya di dunia yang kalau dijelaskan tidak akan pernah mencapai titik finalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya silahkan ada tanya jawab. Naam, tafadhol. Karena saya diminta jam 6:15 harus sudah selesai katanya ya. Iya. Ashan fi barnamij. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan secara rinci dan detail mengenai Qul huwallahu ahad tadi. Yang menjadi pertanyaan kami begini Pak Ustadz, ini mohon maaf ini sedikit agak mendalam berkaitan dengan Allah tidak mempunyai tempat dan waktu. Tapi yang saya pertanyakan adalah pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan diangkat ke atas. Kemudian Nabi Muhammad bertemu kepada Allah yang menurut informasi yang keilmuan saya mungkin Allah ada di Arasy, begitu katanya. Jadi Allah bertemu bolak-balik kepada Allah mengenai sholat dan ketemu dengan Nabi Musa mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah sholat. Dengan kondisi seperti itu, kalaulah memang Allah tidak mempunyai tempat dan waktu, kenapa nggak di darat saja ketemunya atau di mana gitu? Kenapa harus di atas? Itu kira-kira Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kun fayakun. Ada yang dapat kami ketahui bahwa ada beberapa nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi itu kan makhluk. Dia punya keterbatasan. Nabi Idris contohnya, dia
mempunyai kelebihan. Dia masih hidup sampai sekarang dan tinggalnya di samudra. Nabi Ilyas yang saya ketahui bahwa trompahnya masih ada di surga ketinggalan sehingga dia sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa. Nah, pertanyaannya, pada saat Nabi ketemu dengan pihak-pihak di sana, saya nggak tahu. Kalau sekarang mungkin model-model anak muda sekarang bilang namanya dimensi. Katanya, saya pun nggak pernah tahu karena di film-film muncul selalu ada dimensi, ada waktu yang beda dengan waktu kita. Nah, kondisi seperti ini jadi pertanyaan dari pihak-pihak kepada kita. Kita juga menjawabnya agak sulit, Pak Ustadz, karena ini terus terang aja ya daripada apa kita ya keimanan kita. Kita meyakini bahwa itu masih hidup betul, tapi di mana dia sekarang? Kira-kira seperti itu. Boleh satu lagi, Pak Ustadz? Nah ini Pak Ustadz, berkaitan dengan yang saya ketahui dengan katanya jimat. Al-Quran dibikin kecil, apa dibikin kecil, dikalungkan, diiniin, dikasih semak. Yang memberikannya juga ulama, alim ulama. Nah ini supaya katanya badannya sehat-sehat. Apa bedanya contoh dengan waktu zaman Nabi Muhammad hidup, dia memberikan rambutnya waktu digunting kepada panglima, dan itu menjadi rebutan. Karena apa? Begitu rambutnya ada di saku, ini katanya dihindari dari mara bahaya, dan dia pernah tidak kena tidak dipanah, tidak kena dipanah. Kira-kira seperti itu. Begitu Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Isra Mi'raj itu riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diangkat atau naik ke suatu tempat yang tidak pernah didatangi oleh makhluk manapun. Jadi begini Pak, Allah ingin memuliakan nabinya. Diangkat nabinya ke suatu tempat yang tidak pernah didatangi oleh makhluk manapun. Kenapa harus di darat? Kalau di darat semua orang bisa Pak. Kalau di darat gak ada unsur pemuliaannya kan? Kalau di darat gak ada unsur pemuliaannya. Semua nabi menerima wahyu di darat, ya kan? Artinya di alam bumi ini, kalau seandainya Allah itu tidak membedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabinya yang lain dalam urusan menerima titah wahyu, dalam urusan menerima perintah tertentu, berarti gak ada kemuliaan khusus dong buat Nabi Muhammad. Allah ingin memuliakan secara khusus nabinya yang satu ini dengan cara diangkat ke suatu tempat. Makhluk dari dulu sampai waktu itu tidak pernah ada yang ke sana, hatta malaikat. La nabi mursal wala malak mukarrab. Malaikat, nabi gak pernah ada yang ke situ. Sebagai kayak gini Pak, Bapak sebagai atasan nih, gak pernah ada yang masuk ke ruangan Bapak dari semenjak perusahaan didirikan sampai sekarang. Tiba-tiba nemu satu karyawan nih. Saya gak pernah nemu karyawan kayak begini sepanjang saya jadi atasan di perusahaan ini. Bapak kasih izin dia, masuk kamu ke sini ya, cuman kamu doang yang ke sini. Itu tandanya apa Pak? Bapak ingin memuliakan secara khusus yang bersangkutan, ya kan? Nah, itu satu. Jadi itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, keistimewaan yang tidak pernah diberikan ke nabi-nabi yang lain. Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya, imamnya para nabi. Satu. Yang kedua, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah atau melihat Allah itu tidak serta-merta harus berhadap-hadapan. Kok begitu? Ya, lihat Pak. Kita ini makhluk ini. Kalau saya melihat Bapak, Bapak melihat saya, Bapak melihat orang di samping, kita berhadap-hadapan kan? Tahu kenapa? Karena kita adalah jisim. Ya kan? Artinya kita ini benda yang makhluk yang tersusun, terikat dengan dimensi ruang dan waktu, ya kan? Kan makanya berhadap-hadapan. Bapak punya batasan, saya punya batasan. Makanya kalau dilihat tuh berhadap-hadapan. Iya enggak? Sesama makhluk ini, sesama makhluk,
Kalau kita saling melihat satu sama lain, kita ini berhadap-hadapan. Kenapa? Karena Bapak dan saya sama-sama terikat dengan space and time, terikat dengan ruang dan waktu. Bapak sama-sama tersusun, saya sama-sama tersusun, sama-sama jisim. Allah kan bukan jisim. Allah bukan jisim. Berarti kalau Allah bukan jisim, mustahil Allah itu bertempat di atas jisim. Terus bagaimana itu kalau begitu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Berarti bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan. Karena kalau Bapak mengebayangkan Nabi Muhammad dan Allah berhadap-hadapan, tahu nggak resikonya apa? Berarti kalau begitu Allah yang kita sebutkan sebagai Tuhan itu terbatas dalam ruang dan tempat dong, berhadap-hadapan dong, menjadi jisim dong pada akhirnya, ya kan? Kalau berhadap-hadapan begitu. Sementara Allah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tadi kita sebut Allah laisa bijismin, Allah bukan jisim. Dan yang mau saya katakan, riwayat yang menyebut Nabi Muhammad melihat Allah itu diperselisihkan oleh para ulama. Termasuk di zaman sahabat antara Ibnu Abbas dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menafikan, Ibnu Abbas mengithbat atau mengafirmasi penglihatan itu. Ulama berpendapat pada akhirnya apa? Laisa fiha dalilun qati'. Tidak ada riwayat yang kebenarannya bersifat pasti bahwa Allah melihat Nabi Muhammad melihat Allah di peristiwa Isra Mi'raj itu. Tidak ada riwayat yang pasti, yang tegas begitu. Makanya kalau ada orang nggak percaya itu, dia percaya Isra, percaya Mi'raj, tapi nggak percaya Nabi Muhammad melihat Allah. Kafir apa enggak? Enggak. Karena seseorang hanya dikafirkan dengan riwayat atau dasar yang bersifat qat'i. Sementara riwayat yang menyebut Nabi Muhammad melihat Allah, meskipun itu sahih, tapi tidak bersifat pasti. Karena sahabat sendiri berselisih. Ibnu Abbas dengan Sayyidah Aisyah, silakan dibaca itu di kitab-kitab para ulama ada. Ibnu Abbas dengan Sayyidah Aisyah itu berselisih. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Ulama juga berselisih. Bukan sesuatu yang pasti. Dan kalaupun diterima dan kita menerima, saya meyakini terjadi itu sebagai bentuk cara paling aman supaya kita tidak mengingkari riwayat yang sahih. Kalaupun itu diterima, Nabi Muhammad melihat dan bertemu Allah tidak sama dengan kita melihat makhluk, karena Allah bukan makhluk. Jangan dibayangkan Allah berhadap-hadapan. Terus begini, saya mau bilang begini. Sekarang kan Nabi Muhammad menerima perintah salat katanya di situ. Ya. Terus kalau Allah ngasih perintah Nabi Muhammad, apa itu artinya Allah di hadapan Nabi Muhammad? Saya ulangi. Kalau Allah dikatakan memberikan perintah ke Nabi Muhammad, apakah itu artinya Allah berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad? Kayak atasan ngasih perintah ke bawahan, kayak kita di kantor gitu. Bos ke karyawannya, tolong kerjain ini ya, berhadap-hadapan begitu. Apakah harus begitu? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sekali lagi, karena Allah itu beda dengan makhluk, dia bukan jisim. Berarti apa itu? Bentuk. Terus gimana itu perintahnya? Allah memerintahkan, menyampaikan pesan, wahai Muhammad, begini, begini, begini. Dan tidak harus sama dengan kayak kita ngasih perintah ke bawahan gitu loh. Karena Allah sejak awal beda dengan makhluknya. Sekarang Nabi Muhammad menerima perintah bukan hanya di Sidratul Muntaha, kan di bumi juga beliau menerima perintah dari Allah kan. Beliau menerima perintah dari Allah di muka bumi juga kan sebetulnya. Terus kalau beliau menerima perintah dari Allah, apakah itu artinya Allah ada di bumi juga berhadap-hadapan dengan Nabi gitu? Ngasih perintah ke Nabi Muhammad, tolong sampaikan ini kepada umatmu. Wahyu, berupa wahyu. Kan Nabi Muhammad di bumi. Nabi Muhammad di bumi, Allah ngasih perintah ke Nabi Muhammad yang ada di bumi. Terus apakah itu artinya Allah ada di bumi juga berhadap-hadapan dengan Nabi? Kan enggak. Kan enggak. Allah berbicara tidak seperti halnya makhluk. Dia memerintah tidak seperti halnya makhluk. Dia terlihat tidak seperti halnya terlihatnya makhluk. Karena sejak awal Allah menyebutkan dirinya Qul huwallahu ahad, Allah Esa. Dan Esa artinya bukan jisim. Kalau bukan jisim tidak bertempat. Kalau dilihat tidak terbatas. Kalau bertemu bukan berarti berhadap-hadapan. Terus gimana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Akidah tanzih, akidah penyucian kepada Allah itu begitu. Akidah Islam itu begitu. Tidak memberikan celah sedikit pun untuk penyerupaan Tuhan dengan makhluknya. Akidah Islam itu ringkasan dari surat Al-Ikhlas. Saya kira begitu ya. Gimana? Mau ditutup? Oh, ada satu lagi tadi tentang Nabi yang dikisahkan Nabi hidup, Nabi Khidir alaihissalam. Itu ulama juga beda pendapat. Lakin al-asah, mazhab yang sahih yang dilihat oleh para ulama, Nabi Khidir itu masih ada, masih hidup.
pengen ketemu sama Nabi Khidir. Ya orang-orang kayak kita yang hatinya kotor, kemudian amalannya tidak masih penuh dengan cacat, berharap bertemu dengan orang-orang mulia seperti itu. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke Allah. Nah itu juga sering Pak Jain. Nabi Isa diangkat katanya ke langit. Allahnya ada di langit. Jadi bertemu sama Allah di langit. Siapa itu yang bilang begitu? Nabi Isa itu diangkat ke suatu tempat di atas sana, kita nggak tahu di mana lokasinya. Bukan berarti itu diangkat ke sisi Allah. Allah itu lagi-lagi kita katakan tidak berlokasi. Karena kalau Allah berlokasi, jadi jisim pada akhirnya. Jadi makhluk dong pada akhirnya. Masa kita menyembah Tuhan yang seperti itu? Apa bedanya dengan patung yang ditaruh di langit kalau begitu? Patung dong kalau begitu, kalau sama-sama tersusun. Allah laisa bijismin. Allah bukan jisim. Allah tidak seperti halnya makhluk. Nabi Isa diangkat ke langit, emang bisa kalau begitu? Ya bisa, karena itu sesuatu yang masih berada dalam cakupan kuasa ilahi. Bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Itu mungkin secara akal, Allah menghendaki. Ashabul Kahf 300 tahun hidup di dalam tertidur di dalam goa. Menurut kebiasaan, gak ada orang manusia begitu. Menurut kebiasaan. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bertentangan dengan kebiasaan untuk menunjukkan kekuasaannya. Untuk menunjukkan kekuasaan, seolah-olah pengen bilang begini Pak, lihat alam semesta ini punya sistem yang ajak, api membakar, pisau bisa memotong, makanan bisa memberikan kenyang. Tapi terkadang karena Allah itu menguasai segala-galanya, kadang diliburkan itu hukum alam itu sesekali. Ada manusia yang ketika dibakar tidak terbakar, ya kan? Karena dia maha kuasa. Untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan Allah itu menguasai semuanya. Kadang-kadang hukum alam pun kadang-kadang diliburkan gitu istilahnya mah, kalau mau disederhanakan. Manusia pada umumnya 70 tahun, 90 tahun, Nabi Nuh alfain ila khamsina am 950 tahun dan seterusnya. Terus ada manusia yang bertahan sampai sekarang. Ya apa masalahnya? Dia maha kuasa atas segala-galanya. Itu gak mustahil. Gak mustahil menurut akal, hanya mustahil menurut kebiasaan. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara menentang kebiasaan itu untuk memberi kita tahu bahwa dia maha segala-galanya, dia menguasai segala-galanya, termasuk sesuatu yang kita pandang biasa itu. Dia bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kadang bertentangan dengan kebiasaan kita. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Mari kita tutup dengan doa sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا في حماك يا مولانا، مسنا في رضاك يا مولانا، لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب. توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi lengkap sudah 3 video yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin tentang cara bagaimana kita ini mengukuhkan iman kita, mengukuhkan akidah kita, tentunya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Silahkan share
Semoga video ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.